Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama awalnya adalah Ahmad Darmo Diprono. Latar belakang pendidikannya adalah pesantren, namun sempat mengenyam pendidikan formal di Sekolah Batangan Solo dan Sekolah Ongko Loro, sebuah sekolah khusus Bumi Putra. Ketika ia berhaji, seperti orang Jawa pada umumnya, ia mengganti namanya untuk terakhir kali sebagai Haji Muhammad Misbah. Nama itulah yang kemudian diingat pada tokoh yang menyandingkan Islam dan komunis agar bisa maju bersama melawan penindasan kolonial. Meski demikian, karena pandangannya yang tidak mau mempertentangkan antara Islam dan komunisme, namanya tidak begitu menderang pada kalangan agamis. Malah namanya justru benderang pada gerakan kiri hingga saat ini, meski ia menganggap dirinya bagian dari gerakan Islam. Ketika disiplin partai SI diterapkan, Haji Misbah memiliki dua pilihan: bergabung dengan SI atau keluar dengan membesarkan PKI. Haji Misbah pun akhirnya mengikuti Kongres PKI pada tanggal 4 Maret 1923 di Bandung, yang menjelaskan kesamaan Islam dan komunisme untuk melawan kaum kapitalisme. Kondisi ini membuat pahamnya ditentang oleh SI dan Muhammadiyah, dan dianggap Haji Misbah lebih memilih menjadi kaum komunis daripada memperjuangkan kemurnian Islam. Dukungannya pada gerakan komunisme pun membuatnya dikenal sebagai Haji Merah. Keinginan Haji Misbah menggabungkan ajaran Islam dan komunisme terinspirasi dari ilmu keagamaan dan bacaan karangan dari Karl Marx. Dia berbeda dengan kebanyakan pengikut kelompok Islam garis kanan yang menuduh bahwa komunisme itu ateis dan melakukan sikap radikalisme dengan jalan pertumpahan darah. Dia mendapati komunisme dan ajaran Islam sejalan sebagai bentuk perlawanan masyarakat kecil terhadap sistem kapitalisme yang menyebabkan penindasan dan pemerasan. Gagasan Islam itu dituaikan lewat bukunya Islam dan Aturannya dengan mengutip surah Hud ayat 84 tentang betapa bencinya Allah kepada orang yang berlaku tidak adil. Lewat cara ini, dia menjadikan gerakannya sebagai Islam Merah atau PKI, juga menjadi komunis yang hijau atau Islam. Lewat cara inilah dia berperan sebagai penyebar propaganda untuk melakukan perlawanan. Haji Misbah akan bergerak apa saja sebagai Islam dan komunis sejati, setelah sebelumnya didepak Hos Cokro Aminoto dari SI. Baginya, komunis yang ingin melenyapkan Islam bukanlah komunis sejati, dan begitu juga sebaliknya. Sebenarnya, pergerakan komunisme Islam yang dilakukan Haji Misbah sudah dimulai sejak 1914 ketika mengikuti IJB yang didirikan Marco Kartodikromo. Ia pun mulai menerbitkan surat kabar Medan Muslimin dan Islam Bergerak dan mendirikan perkumpulan Mubalik Reformasi STAV yang merupakan Siddiq Tabligh Amanah dan Fatona. Haji Misbah bahkan menjadi wakil ketua perkumpulan kaum buruh dan tani di Surakarta. Selanjutnya, bersamaan para pemimpin sentral Sarekat Islam pada 15 Februari 1919 seperti Marco dan Semaun mengaktifkan kembali SI Surakarta dan menjadi wakil ketuanya. Kegiatannya pun membuatnya pernah ditangkap pada tanggal 7 Mei 1919 oleh kepolisian dengan tuduhan provokator dan penebar kebencian terhadap pemerintah. Haji Misbah tidak kapok. Setelah bebas, setahun berikutnya ia menjadi propagandis di SI Kebumen dan SI Desa Ampih Kebumen untuk mengadakan pemogokan. Lagi-lagi ia diperiksa kepolisian pada tanggal 8 sampai 11 September 1920 dan dipenjara selama 2 tahun 3 bulan. Setelah bebas, ia kembali bergaul dengan kalangan Muhammadiyah seperti Fahruddin yang tidak berlangsung lama.
sebab bulan Maret 1923 bergabung dengan PKI dan SI Merah. Selain itu, alasannya memilih bergerak bersama kalangan komunis karena memandang SI dan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tidak cukup berani melawan kolonialisme Belanda. PKI dan SI Merah yang baru terbentuk itu membuat pemerintah kolonial tidak senang. Aktivitas Haji Misbah sebagai propagandis membuatnya ditangkap pada tanggal 20 Oktober 1923 bersama rekan-rekannya di Semarang. Kemudian dia bersama rekan-rekannya dibuang ke Manokwari. Pembuangan Haji Misbah ini tidak lebih dikarenakan bentuk dari kediktatoran penguasa kolonial. Kemudian di Manokwari ia mendirikan Serikat Rakyat Manokwari yang berjumlah 20 orang. Meski dibayang-bayangi oleh aktivitas kepolisian. Di antara tahun 1924 sampai 1925, selama berada di pembuangan, Haji Misbah tetap aktif menulis artikel di Medan Muslimin yang khususnya membahas tentang hubungan antara komunisme dengan Islam. Pada tahun berikutnya, Haji Misbah terserang penyakit TBC yang mewabah di Manokwari. Ia sempat memohon pemerintah kolonial agar dibawa ke Belanda untuk mendapatkan perawatan. Ketika izin diberikan, ia mengurungkan niatnya ketika istrinya meninggal akibat penyakit yang sama pada September 1925. Ia memilih menetap dan melanjutkan perjuangan Manokwari hingga akhir hayatnya pada tanggal 24 Mei 1926. TBC itu pula yang menggerogoti tubuhnya yang tengah berjuang melawan kolonialisme. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.